Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan, hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar di pagi yang indah ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Tema kita pada pagi yang indah ini ialah berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, kata berbahagia ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah. Ucapan berbahagia dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 dapat kita maknai bahwa berbahagia dalam situasi apapun, baik itu miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, haus, murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya oleh karena kebenaran. Orang percaya yang sanggup melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah akan disebut orang-orang yang berbahagia
dan mereka akan memiliki kerajaan Allah. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Perikop ini biasa disebut khotbah Kristus di bukit. Peristiwa yang ditulis oleh Matius ini terjadi di sebuah bukit di mana Yesus sering mengajar dan berkhotbah kepada orang banyak, yaitu di sebuah bukit dekat Kapernaum. Yesus berkhotbah tentang penyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah dengan semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Anak Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, Yesus berbicara kepada para pendengarnya yang menyangkut kekekalan hidup. Yesus menyatakan prinsip-prinsip kebenaran Allah, di mana semua orang percaya harus hidup oleh iman kepada Anak Allah. Yesus mengatakan kepada pendengarnya untuk selalu berbahagia dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Dalam Matius 5 ayat 1-12, Yesus mengajarkan kepada semua orang, termasuk para murid, juga kepada saudara dan saya, tentang siapa yang disebut berbahagia. Mereka yang berbahagia yaitu orang yang miskin secara rohani, karena mereka memiliki kerajaan Allah. Orang yang sangat berduka atas dosa-dosanya, di dalam Matius pasal 5 ayat 4, akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan berupa anugerah pengampunan baginya. Apabila kita memiliki kerendahan dan kelembutan hati seperti Yesus, maka kelak kita akan memiliki, bahkan memerintah bersama-sama Yesus atas bumi yang baru. Orang yang kelaparan dan haus akan kebenaran firman Allah. Matius 5 ayat 6. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semoga Roh Kudus tetap menuntun dan menyertai kita semua untuk memberlakukan firman Allah mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap hidup berbahagia, memberlakukan firman-Mu kapan dan di mana kami berada. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion dan sesama kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah mereka maupun yang ada dirawat di rumah sakit. Tuhan, tilikilah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang berduka cita, hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka di dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa buat
pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah dalam menjalankan roda kepemerintahan, sehingga kami tetap aman untuk memberitakan firman-Mu. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya. Kami berdoa buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale. Tuhan, berkatilah sehingga tetap sehat kuat di dalam mengangkat tugas pelayanan. Bahkan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Sion Makale, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah berita firman Tuhan melalui renungan di pagi yang indah ini dari Bukit Sion Makale. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.